Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mary Ningtyas Putri, NIM E20193110. Nah, saya di sini akan memenuhi tugas UTS Ekonomi Makro Islam dari Bapak dosen Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI, yaitu menanggapi 4 video dari teman-teman AKS 3. Nah, yang pertama saya akan menanggapi video presentasi makalah dari Mbak Ayu Rizkia, yaitu pengangguran dan solusinya ekonomi Islam. Nah, yang pertama kita akan membahas yaitu definisi pengangguran dalam ekonomi makro. Nah, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran. Masalah pengangguran ini merupakan salah satu masalah makroekonomi yang menjadi penghambat pembangunan dan menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Nah, sedangkan pengertian pengangguran itu sendiri adalah keadaan di mana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya. Nah, poin selanjutnya yaitu jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran ini ada 2, yaitu yang pertama jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Di antaranya yaitu pengangguran siklis, struktural, regional, institusional, friksional, dan musiman. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis pengangguran berdasarkan potensi kerjanya. Pengangguran terselubung dan setengah pengangguran. Yang selanjutnya yaitu penyebab pengangguran. Yang pertama, ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan pekerjaan. Yang kedua, adanya kemajuan teknologi. Yang ketiga, kurangnya pendidikan. Yang keempat, kurangnya keterampilan para pencari kerja. Yang kelima, harapan yang terlalu tinggi untuk para pekerja. Dan yang keenam, yaitu PHK. Nah, yang selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Adapun tujuan diberlakukannya kebijakan fiskal antara lain adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi rakyat. Yang selanjutnya mencegah atau mengurangi angka pengangguran. Kemudian menciptakan stabilitas ekonomi suatu negara dan mencapai kestabilan harga dalam jangka panjang, dan yang terakhir yaitu mendorong majunya sosial. Nah, yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan ini dilakukan pemerintah dengan cara mengatur ketersediaan uang di sebuah negara. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya agar rakyat bisa lebih sejahtera, menahan inflasi, dan mencapai rakyat yang bisa bekerja penuh. Dengan diperlakukannya kebijakan moneter dengan benar, sebuah negara bisa mendapatkan berbagai dampak positif, misalnya harga barang yang stabil, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, poin selanjutnya yaitu kebijakan lain untuk menekan angka pengangguran. Yang pertama yaitu memperbanyak proyek magang bagi calon tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dan yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan luas bagi rakyat. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan sektor formal. Nah, poin selanjutnya yaitu solusi Islam untuk mengatasi pengangguran. Jelas solusi satu-satunya untuk keluar dari permasalahan ini harus mengganti sistem kapitalis dengan sistem Islam yang telah terbukti selama 13 abad, mampu menyelesaikan
segala permasalahan, bukan saja dalam masalah solusi Islam dan juga dalam mengatasi pengangguran. Nah, yang kedua yaitu saya akan menanggapi video presentasi makalah dari Mbak Mega Selvia, yaitu tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, yang pertama kali saya bahas yaitu pengertian prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, prinsip-prinsip ekonomi Islam merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yakni tauhid atau keimanan, atau keadilan, nubuah atau kenabian, hifalah atau pemerintah, dan ma'ad atau hasil. Nah, yang pertama yaitu prinsip tauhid. Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada satupun yang layak disembah selain Allah, dan tidak ada pemilik langit, bumi, dan isinya selain daripada Allah, karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya, dan sekaligus pemiliknya, termasuk juga pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Nah, jadi di dalam perekonomian Islam yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi ekonomi yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas ekonomi itu ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Nah, yang selanjutnya yaitu Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zolim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia. Nah, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik, dan cara mengimplikasikannya dalam ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Nah, yang selanjutnya itu nubuah. Karena sifat rohim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu disitulah para nabi dan rasulnya untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali taubat ke asal-asal muasal segala sesuatu, yaitu Allah. Nah, sifat utama yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis dan khususnya adalah siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Nah, yang terakhir yaitu khilafah. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nah, sedangkan fungsi utamanya itu sendiri adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok, termasuk dalam bidang ekonomi, agar kekacauan dan keteributan dapat dihilangkan atau dikurangi. Nah, baik, yang ketiga saya akan menanggapi video presentasi makalah dari Mbak Lulu Hidayanti, yaitu tentang ekonomi terbuka, makroekonomi Islam. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka adalah suatu perekonomian atau negara yang perekonomiannya terlihat secara luas. Dalam perpandangan internasional disebut dengan perekonomian terbuka. Nah, yang kedua yaitu siklus aliran pendapatan perekonomian terbuka.
Nah, yang pertama yaitu rumah tangga. Hubungan dengan perusahaan, hubungannya dengan pemerintah dan juga negara lain. Nah, yang kedua yaitu perusahaan. Perusahaan berhubungan dengan rumah tangga, dengan pemerintah, dengan dunia internasional. Nah, yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah berhubungan dengan rumah tangga dan juga dengan perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu perekonomian terbuka, ekspor, dan impor. Yang pertama kita bahas yaitu ekspor. Karena ekspor merupakan salah satu jenis mengeluarkan agregat, nah, sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai oleh suatu negara. Nah, yang kedua yaitu import. Makin tinggi kemampuan membayar daya belinya, maka tinggi pula import yang dapat dilakukannya. Karena tinggi rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasionalnya. Nah, yang ketiga yaitu perekonomian terbuka, ekspor dan impor. Dalam menganalisa suatu perekonomian dikenal dua model perekonomian, yaitu perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Nah, perdagangan internasional dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu keanekaragaman kondisi produksi, penghematan biaya, pembedaan selera, dan yang terakhir yaitu prinsip keunggulan komparatif. Baik, yang terakhir yaitu saya akan menanggapi presentasi makalah dari Mbak Putri Daryl, yaitu tentang inflasi makroekonomi Islam. Nah, yang pertama yaitu pengertian inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, sehingga dapat terdampak pada menurunnya daya beli dari barang dan jasa tersebut. Nah, kenaikan harga dari satu atau dua barang jasa itu tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut mengakibatkan kenaikan kepada sebagian besar dari harga barang-barang yang lain. Nah, di sini ada inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan juga ekonomi Islam. Nah, yang pertama yaitu inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional. Nah, dalam banyak literatur disebut bahwa inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus-menerus atau suatu perekonomian. Terdapat beberapa macam jenis inflasi. Beberapa kelompok besar dari inflasi adalah menurut sifatnya. Berdasarkan sifatnya, inflasi dibagi menjadi 4 kategori utama. Nah, diantaranya yaitu inflasi menyerap atau rendah. Yang kedua, inflasi menengah, dan yang ketiga, inflasi berat, dan yang terakhir yaitu inflasi sangat tinggi. Nah, berdasarkan sebabnya, demandful inflation dan costful inflation. Nah, yang selanjutnya yaitu inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi dalam Islam tidak dikenal dengan inflasi karena mata uang yang dipakai adalah dinar atau dirham, yang mana mempunyai nilai yang stabil dan dibenarkan oleh Islam. Syekh An-Nabhani memberikan alasan mengapa mata uang yang sesuai itu adalah emas. Seketika Islam larang praktek penimbunan harta. Islam hanya menghususkan larangan tersebut untuk emas dan perak. Padahal harta itu mencangkup semua barang yang bisa dijadikan sebagai kekayaan. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan makro syariah dalam mengatasi inflasi.
Nah, pendekatan Islam dan mengatasi inflasi. Islam mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan penanggulangan inflasi dengan cara yang pertama yaitu himbauan moral. Dengan cara menghimbau masyarakat untuk hemat dalam berbelanja. Nah, yang kedua yaitu mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Yang ketiga, subsidi langsung kepada masyarakat seperti BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, yang keempat yaitu pembaikan struktur seperti jalan dan lainnya. Dan yang terakhir, membuat regulasi atau aturan yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.